kalau untuk madu itu yang organik, masuk kategori organik itu dorsata, serana sama trigona. Tapi itu juga belum bisa dipastikan organik benar, karena kalau penjaminan mutu sampai cek lokasi ada pestisida. Itu lebah ini ya, lebah apa, lebah yang ternak? Pertama kita buka 3 pertanyaan, mangga bapak-bapak silahkan semangat. Kalau misalkan petani sendiri nih yang membudidayakan, kalau kita swadaya beli itu kisaran harga berapa? Terus jenis alat barangnya yang kualitas baik itu kayak apa? Soalnya gini, yang saya lihat betul saya perhatikan di petani itu kadang-kadang mencek bahasa kasarnya mah dia memeras tapi tidak higienis gitu. Kalau tidak higienis kan otomatis akan merusak kandungannya Pak ya. Walaupun dikonsumsi bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Itu satu. Sama dengan Pak Eman terkait dengan mutu juga sama. Karena rata-rata pembeli itu suka mempertanyakan gitu. Jadi standarisasi mutu, misalkan kandungannya apa yang terdapat termasuk sampai expirednya. Kita ini buas diinformasikan, kita pernah memfasilitasi Pak Rohim sampai ke Indak untuk uji mutu standarisasi kualitas madu, tapi sampai saat sekarang belum keluar gitu. Tapi mudah-mudahan kalau sudah ada bayangan tadi misalkan NGO yang bisa memfasilitasi, nanti kita bisa akses. Cuma caranya gimana, detailnya seperti apa, ya nanti kita bisa sama-sama dengan kelompok yang lainnya bisa mendapatkan standarisasi mutu produk atau barang tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Yana, ini kami kira rada awam Pak, terutama saya ya, karena saya terus terang saja Bu, Pak, kita itu bukan orang budidaya, tapi saya pendamping di perhutanan sosial, di LMDH, termasuk juga di FMU. Kita mendorong semua kelompok agar punya unggulan gitu, sesuai dengan potensi masing-masing. Ya, yang kita dorong FMU dengan LMDH itu salah satunya di hasil hutan bukan kayu, hasil bahan madu. Yang di kita kan mungkin di sini ada melifera, tidak ada juga yang budidaya melifera. Nah, kalau masih dari pamor dari AOI lah. Kalau untuk madu itu yang organik, masuk kategori organik itu dorsata, serana sama trigona. Tapi itu juga belum bisa dipastikan organik benar, karena kalau penjaminan mutu sampai cek lokasi misalnya enggak pestisida, herbisida, iya nak gitunya, tilas nyemprot misalnya jauh itu jarak jangkauan lebah sampai ke detail-detail kayak gitulah. Nah, si sertifikasi organik berbasis komunitas tadi, jadi kelompok payana misalnya, atau gabungan kelompok orang misalnya trigona plus cerana misalnya, bikin yang mengajukan ke AOI untuk ini awal mungkin ya, untuk proses pembentukan komite, ada komite pamor, jadi mungkin ada strukturnya, ada komite persetujuan, ada inspektor. Jadi inspektornya orang memilih di orang-orang keneh gitu. Inspektor itu apa ya, pengawas. Jadi yang mengawasi, yang nyurvei. Nah, ada inspektor, ada komite persetujuan. Nah, itu tadi digabung, jadi tiap di strukturnya ya ayati ternak gitu, ayati melibatkan bisa akademisi misalnya, atau pemerintah dan dinas kehutanan, DUAAS dan sebagai menjadi bagian dari komite di sertifikasi tadi, di proses sertifikasi organik tadi. Sistemnya kan sistem pangan organik SPO, ya ini sama, landasannya sama, pakai aturan organik yang dipakai oleh lembaga sertifikasi pihak ketiga. Cuma lembaga sertifikasi pihak ketiga itu kan bayarnya mahal. Itu sarang SGI, tapi kontrak sarang SGI pakai sertifikasi pihak ketiga, PT Biosek sertifikasi itu 45 juta. Nah, kerjasama sama sarang iya, mana
iya non nembean ieu silaturahmi sakalian. Non ari kerjasama sareng Perhutani KPH Banten sareng Pawawan. Nah, kabur dikasih kontak-kontak teh kontak ka Rohim. Nah, tapi nembe mulai 3-4 bulan ke belakang lah nembe mulai MOU sareng Perhutani. Salah satunya tapi untuk Dorsata ya pengambilan madu hutan Dorsata di nyuhun kedua di cuma satu lokasi di Gunung Rompang di mana di Sumur, cuma ditambahan ku Pawawana teu inget ditambahan lokasi di Cileles segala RPH. Oh nah kemarin telusur kayak tadi pihak ketiga ya telusurnya mulai dari pemangku hutannya jadi sejarah lahan kayak gitu dari pemangku hutan sejarah lahan di sini kayak gimana pernah penggunaan pestisida terakhir tahun berapa kayak gitu. Nah di sertifikasi swadaya sama mekanismenya sama SPW sistem penjaminan organik aturan pemerintah eta gitu sama kayak diambil cuma swadaya gitu orang-orang bikin komite nah namanya Pamor atau difasilitasi ku AOI kelembagaan namanya Pamor Indonesia. Nah kin aya komite persetujuan aya di dalamnya aya inspektor aya macam-macam. Nah ieu kolaborasi jadi aya pemerintah daerah aya SKPD misalnya stakeholder terkait itu bisa orang biasa ngajak saja, ngajak akademisi misalnya peneliti gitu, bisa nggak Pak ikut ke kita gitu. Cuma nggak kita gaji gitu misalkan gitu ya, yang inilah yang loyal kita yang peduli. Nah, terus dibentuklah terus mungkin ayah sama jadwalnya, jadwal inspeksi, ayah form dokumen ayah ICS internal control system kayak dibentuk internal control system di kelompoknya ya kayak gitu modelnya. Ya lebih jelasnya sih panjang lebarnya panjangnya untuk ini namanya cara kerja nama. Ya simpelnya kita kalau misalnya mau ada niatan untuk ke situ ya bisa bergabung terus kita usulkan ke AOI supaya si AOI-nya datang fasilitasi. Enggak. Cuma kalau kita mau berbayar juga bisa, misalnya berbayar ini iuran lah misalnya, kesepakatan gitu Bu, iuran yuk untuk. Ini ketika ada pemeriksaan kan nggak mungkin ada yang ngontrol. Berarti kan ini sama dengan sertifikasi organik gula semut gitu ya. Ya. Jadi dicek ke lapangan apakah ada pestisida iya, atau tidak. Gitu. Yang ngeceknya kan bertingkat nih Bu. Ya. Ada dari mulai dari kelompok. Dari bawah ada ICS, ICS-nya internal control systemnya, tiap grup-grup, tiap kelompok-kelompok dibuat itu. Terus ada dokumen-dokumen misalnya setiap, kan ada rutin penjadwalannya dibuat misalnya per minggu atau per tahun misalnya tiap panen, pencatatan. Paling ribetnya emang di sertifikasi itu pencatatan. Agak repotnya jemputan itu pencatatan. Jadi setiap nanahun itu dicatat gitu. Warna nanahun itu dicatat banyak dokumen, banyak form, banyak kertas lah gitu ya. Mindahkan pecah koloni, kayak gitu itu semua dicatat. Nah, tanggal sabraha jadi sabraha kayak gitu. Nah, jadi kan bertingkat nih, mulai dari kelompok, inspektor, inspeksi misalnya, inspeksi internal, terus tingkat komite, misalnya tingkat komite teh. Ayah buas, ayah campur lah misalnya campur ya, campurnya banyak pihak. Nah, ya misalnya kalau buas kesini bagian jadwal buas misalnya 3 bulanan misalkan, tapi kita cuma bisa nyuguhan kopi, ya kan tinggal kumaha tiasa langkung buas gitu ya, siap cina gitu baiknya ada ya. Kayak gitu ta. Nah, itu bisa gratisnya. Bisa gratisnya juga gitu Bang. Bisa gratis atau bisa murah. Misalnya murahnya urang tambahan bensin yang buas lah misalkan. Kalau di kita udah ada komite. Kenapa Pak? Di kita belum. Nah,
terus sampai bertingkat nasional di AOINA. Nah, yang dari luar untuk yang pamor kalau yang sampai sekarang sih nggak ada pungutan, jadi masih disupport di AOINA. Cuma memang mainnya per berapa bulan gitu, agak jarang 3 bulan atau 6 bulan mungkin di ini. Nah, sesuai produk gitu. Jadi sesuai rotasi panen ini produknya Trigona atau Dorsata. Kalau Dorsata kan paling setahun sekali. Sama musim rata-rata diulang musim Dorsata kan setahun sekali ya. Odeng gitu, musim Aina ya musim Halodo, musim kembang. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang tadi penjaminan mutu. Kalau bagaimana sama kan? Jadi udah sekaligus. Nah, Pak Irman kan ini ya. Untuk yang yang kita pindah ke koloni banyak, nanti benar sih. Nah, dongkap. Di ujung bulan kemarin ono rame tuh. Kayaknya tadi iya. Alat untuk itu ekstraktor. Abdi kurang hafal harga, bisa searching lah. Bisa searching rata-rata di atas 1 jutaan. Stuk dan koloni lebah Trigona ini masing-masing dapat 75 ya Pak, ini ada 300, jadi masing-masing kelompok bawa 75. Ini sama Pak Yana sudah dikemas ya namanya, jadi itu yang kami kan pemula. Satu, pertanyaannya gimana caranya kita koloni. Yang kedua, gimana caranya kalau kami berburu yang namanya bolang ya kalau di medsos, itu cara pembinaannya supaya petani itu gimana.